yang berkembang semakin kompleks. Masalah organisasi bisnis semakin banyak sehubungan dengan berkembangnya suatu bisnis, maka sumber daya yang harus dikelola juga semakin banyak. Kebutuhan suatu bisnis menjadi semakin banyak dan pesan bisnis yang dihadapi juga semakin kompleks. Contohnya, misalnya sebuah usaha yang berkembang dari satu tempat saja akan menghadapi masalah yang baru dan lebih kompleks ketika mulai membuka cabang. Masalah itu dapat berupa permasalahan logistik, yaitu bagaimana mensuplai cabang usaha dengan barang dagang atau bahan baku. Yang kedua, adanya regulasi dari pemerintah dan dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pelaku usaha kecil dan menengah terbentuk berbagai regulasi sehingga sulit memulai usaha secara formal untuk bisa maju berkembang dan naik kelas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat terobosan untuk memangkas regulasi yang dapat menghambat usaha kecil dan menengah berkembang dan meningkatkan skala usaha ekspor di luar negeri. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok di Indonesia. Contohnya, ketergantungan dengan negara lain, perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain jika produk atau jasa yang dibutuhkan tidak mampu diproduksi di dalam negeri karena kurangnya teknologi atau model atau bahan baku. Ketergantungan dengan negara produsen akan semakin tinggi. Yang ketiga, perubahan bisnis yang semakin mengglobal mengakibatkan dampak permasalahan dari faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya, sehingga hal ini kadang-kadang membingungkan kita untuk dapat mengamatinya dengan baik. Contohnya, banyak perusahaan memiliki sistem organisasi yang baik yang didukung oleh visi misi serta bisnis plan yang sudah matang, tetapi tidak menjamin perusahaan menjadi sukses. Untuk mendapatkan laba, rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usaha karena kesalahan marketing, skenario bisnis, dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Yang keempat, tekanan persaingan yang semakin meningkat. Interaksi persaingan dalam suatu industri bukanlah masalah kebetulan atau nasib buruk, tetapi ditentukan oleh lima kekuatan. Contohnya PT Konstruksi Baja Nusantara atau disingkat PTKN yang bergerak dalam industri jasa konstruksi baja di Indonesia. PT K5N tidak memiliki atau menerapkan salah satu dari ketiga alternatif strategi bersaing generik di atas perusahaan berusaha melayani seluruh segmen yang ada dalam industri tanpa memiliki keunggulan strategi yang jelas, baik berupa biaya rendah ataupun definisi.